Hola, halo, hai, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Aishi dari podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Jadi ada orang nih. Oke, boleh diperkenalkan dulu satu-satu. Nih yang juara satu nih namanya siapa nih? Nama saya Muhammad Askar. Nama saya Muhammad Revanda Herianto. Oke, jadi awal-awal kita beri aplaus dulu ya untuk mereka. Nah, oke, udah dong. Jadi gimana nih rasanya kalian jadi juara pertama dan juga sekaligus juara ketiga? Seneng banget sih rasanya. Gak nyangka juga cuy. Iya sih. Ya. Ya gitu. Ya, oke. Senang aja bisa sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Nah, itu tuh kalian ada ujiannya nggak sih? Kalau pasti kan dari sebelum lomba ini kalian pasti ada latihan-latihan kan. Nah, kalian nih kayak ada latihan intens gak sih biar bisa menang sampai sini nih? Kan ini menang banyak anu nih, lawan SMA, lawan SMK. Nah, kalian ada nggak latihan intens gitu? Jujur kalau untuk persiapan, apalagi persiapan WIPES ini kami nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada latihan, nggak ada main. Pure main dari situ saja, mungkin karena sudah berpengalaman aja. Ya, oke. Dari Askar ya. Oke, untuk kalau dari apa nih gimana nih? Sama juga sih, nggak ada persiapan. Scrim juga paling sekali 2 kali aja. Cuma bisa ngandelin masker memori lah, karena jarang juga party bareng. Nah, karena latihan intens tadi tuh, misalnya ini kan tadi Askar nggak ada latihan ya. Nah, kalian ada nggak sih berpikir nih dari sebelum lomba nih udah kayak menyangka kalian ini bakal menang tuh, kalian ada sangkaan kayak gitu nggak sih? Kalau saya menyangka banget soalnya sudah pernah kalah. Sih. Kalau dari Repan? Nggak nyangka, karena ini first tour juga, first turnamen offline. Oke. Juga kalau misalnya, ini kan saya lihat nih ya dari match-matchnya juga kayak dari bandnya nih banyak banget nih, kalau banyak yang band sore ya. Nah, menurut kalian nih kenapa nih orang-orang ini pada takut nih sama Hero Sora itu? Karena mungkin karena Hero Sora ini ada 2 mode yang bisa membuat dia jadi tebal di mode sustain dan bisa ngelock core musuh secara gampang dan susah juga di turtle-nya. Oke, untuk dari Revan mungkin dari tim kamu apakah ada kesulitan saat tim lawan mungkin lagi pakai Sora gitu? Ada sih, karena Sora itu kan bisa ganggu banget di tim fight ya, terutama di CC-nya yang banyak banget gitu. Bisa kalau udah pakai mode petir udah pasti ngelokor musuh ya kan. Oh iya. Jadinya harus di prioritas buat di band sih. Oke. Nah, untuk misalnya nih kan kalian nih lawan SMA, SMK nih, pasti ada kayak momen kalian, ada nggak momen kalian yang misalnya ke comeback gitu, misalnya early menang, terus tiba-tiba mid game kalian kayak kewalahan gitu, ada yang satu kayak bikin kalah gitu, nah baru ada yang mungkin ada yang bikin comeback gitu, ada nggak? Kalau di match saya itu saya cuma ngalamin kejadian itu sekali aja sih, kayak yang di final kita salah di early-nya, dirusuh Bob merah dan akhirnya bisa balikin dari yang gak ada poin. Nah, itu titik dari comeback-nya itu karena apa? Ada dari kamu atau yang lainnya? Karena musuhnya terlalu overcommit, jadi kami gampang banget balikinnya. Nah, untuk Revan sendiri nih, dari pas final tuh gimana tuh? Kenapa kayak bisa, atau yang dari early kalah atau dari mid, komunikasinya gimana gitu? Sebenarnya nggak ada momen-momen sakral kena comeback sih, cuma pas di semifinalnya aja yang kalah gitu, karena emang kurang koms gitu sih. Terus juga terhalang sama jaringan, jadinya kebantai banget, nggak ada perlawanan. Gitu. Nah, itu setelah semua ini kalian kan kayak misalnya awal-awal tuh gugup gitu kan, ada nggak kalian merasa gugup sebelum lomba atau sebelum mulai in game gitu? Ada. Kalau misalnya gugup saya enggak sih kalau gugup, soalnya gimana ya,
Mungkin sudah efek pengalaman kali ya sehingga ada Wis, gugup itu. banyak deh pengalamannya nih ya. Nah kalau Repan kan tadi gugup nih. Nah apa sih yang bikin kamu gugup itu? Apa dari SMA, SMK yang udah mungkin berpengalaman ya gitu. Tantangannya mungkin lebih gede. Kamu tahu cara main mereka. Kayak mungkin kamu merasanya nggak setara gitu. Itu sih dari susunan mejanya aja yang karena hadap-hadapan gitu. Terus juga sebelum mulai in game kan pastinya satu tim tuh ngetek akun musuhnya nih, ini X berapa, ini hero powernya apa. Jadi aku gugup aja lah. Takut hero-nya itu lepas. Gitu. Nah itu kan dari kalian ngeliat akun-akun gitu menurut kamu nih, karena kamu nih yang paling kayak ragu-ragu gitu kan. Nah menurut kamu siapa nih tim dari siapa yang bikin kamu bisa merasa kayak gitu? Dari timnya sekolah Medika sih. Tim Medika. Itu tadi karena apa? Karena akunnya yang Ranknya tinggi. Ya, Ya, jadi kamu kayak insecure gitu ya. Ya. Tapi alhasil menang. Optimis menang lah. Alhamdulillah. Oke. Ini beneran nih Askar nih nggak ada nih kayak Apa nih? ragu-ragu gitu pas awal in game. Kalau misalnya ragu-ragu awal in game, Maksudnya tuh kayak kamu ragu nih, aku bisa menang ya? kalau misalnya mungkin rival dari dulu ya pas lawan Semansa, tapi karena kami kayak apa ya? Karena kami mungkin sudah latihan lah, kami juga sudah ada scrim sama Semansa, sudah menang 4-0. Akhirnya di turnamen walaupun mereka rival kami, mereka kadang mereka menang lawan kami, cuman kami bisa ngalahin mereka dengan N 9 menit. Keren juga 9 menit. Itu hasil berarti komunikasi kalian bagus ya? Atau memang kalian yang jago? Ya kalau lawan Semansa kita mau fokus aja. Mode fokus nih. Soalnya lawan Ripla gitu. Oh gitu. Berarti kan masing-masingnya ada kan kayak sebelum itu latihan sama lawan kayak scrim gitu. Ya. Kalau scrim waktu itu ada sekali aja. Pas di ya pokoknya lagi berempat ini berlima nongki gitu gabut kan mau lawan siapa Heaven kayak gitu. Nah kalau misalnya lawan gitu kan scrim kalian lebih mending scrim offline atau online? Scrim kami sih kalau saya sih lebih suka scrim offline gitu lawan depan-depan sama musuhnya karena ya bisa ada hype-nya gitu, taunting dikit. Taunting tipis-tipis. Oke, kalau Raven sendiri? Sama sih offline biar lebih berasa gitu. Lebih berasa atau lebih bisa taunting temen muka? Taunting tipis. Nah, ini masih seputar in game pas kalian lagi main nih. Kalian kan pasti ada nih kayak ketemu hero, misalnya tip pertama hero-nya itu tuh terus, misal Sora tadi kan. Sora kan sering dipick nih. Nah, menurut kalian ada nggak sih hero selain Sora yang menurut orang tuh mereka paling pengen dipick banget, tapi menurut kalian udah ada kayak kalian tuh bisa lawan sebenarnya, kayak overrated gitu? Coba Revan. Ada satu hero, jadi itu hero-nya Juxin. Sebenarnya Juxin emang ganggu banget sih, terus juga masuk meta, season kan nggak pernah off meta gitu. Bisa aja sih dilawan pakai Yuffie atau Zetian. Cuma karena emang musuhnya aja yang selalu ngeprioritas band, jadi nggak pernah kesampaian buat ngelawan Juxin. Kalau dari Askar sendiri? Kalau kami sebenarnya kalau lawan semua hero tuh nggak ada sampai kepikiran gitu, pokoknya kalau ada hero itu lawan aja, nggak ada yang kayak takut ketemu hero ini atau bisa dilawan, semuanya bisa dilawan kok. Berarti ya tergantung tim gitu ya, nggak terlalu ban orang juga. Kalau misalnya nih apa lagi ya, saya juga bingung nih mau nanya apa. Nah ini kan ML ada patch baru nih, kayak misalnya ada yang di buff, ada yang dikurangin mungkin skill-skillnya. Nah dari kalian, dari patch itu yang terbaru, apakah ada yang misalnya nih ya, kayak Repan
ya seringnya pakai Zetian, nah ternyata di nerf gitu. Apakah itu ngeganggu kalian dalam in-game gitu selama lomba? Kayak ada yang ngaruh nggak dari patch baru itu? Nggak terlalu ngeganggu sih ya, karena saya juga punya hero pool banyak, jadi kalaupun satu hero di nerf ya udah, jadi tinggal pakai hero lain aja. Oke, untuk Askar sendiri? Kalau dari saya sih nggak ngaruh juga, karena ya kayak Repan juga sih. Masih banyak hero yang bisa di-pick. Kalau misalnya ada yang off dari meta, ya udah masih ada yang meta yang lainnya. Dan ya yang patch sekarang masih hero-hero juga sih. Berarti hero pool kamu nih banyak ya. Oke. Dan juga nih, semisal kalian ini kan selanjutnya nanti pasti ada lomba-lomba gitu kan, misalnya lomba lain. Kemungkinan kalau misalnya kalian bakal ketemu jadi satu tim, itu apa bakal ketabrak gitu gak anunya hero poolnya? Misalnya nih kayak kamu kayak kesusahan gitu kan milih tim kamu, misalnya kan nyambung nih sama hero dia, kamu bingung milih siapa yang bakal jadi tim kamu buat ngelawan sekolah lain. Enggak sih, kalau tim saya sih sebenarnya sudah fix aja gitu. Iya, misal kalau misalnya kamu gabung sama timnya dia, iya, terus kan misalnya cuma satu perwakilan aja, dan memang harus mengharuskan dua tim tuh jadi satu. Kayak kamu tuh gimana sih, misalnya kan kamu jarang nih sebenarnya kelompok sama timnya Repan, cara kamu menyatukan chemistry kan kalian beda tuh cara menyatukannya gitu loh. Saya penasaran aja sih. Kalau cara menyatukannya sebenarnya sih nggak ada, kalau aku yang nggak ada ya cara-cara khusus sih, cuman tinggal main aja, sering-sering main. Kalau misalnya ya nanti nyambung sendiri kok. Jujur saya masih penasaran sih sama Repan ini, yang dia ragu-ragu juga selama main game gitu. Misalnya ragu itu kan munculnya karena karena ngelihat akun-akun ya Sultan dan juga high rank gitu. Itu terjadinya di kamu sendiri atau tim kamu juga merasa begitu? Satu tim malah. Satu tim? Iya, udah pesimis gitu pas ngeliat. Tapi pas kalau udah di in-game jadi oke, bisa aja pedein aja lah. Askar, kamu yakin gak ada yang kamu takutin tuh? Kayak kamu ragu-ragu? Ya itu doang sih paling, ketemu Semansa, cuman soalnya dari semua turnamen yang aku jalani yang ngasih perlawanan cuma Semansa doang. Tapi kan saya nonton nih, kayak kalau pas tim kamu lawan Semoga di patch pertama kedua tuh yang kamu kalah. Itu karena apa kalahnya tuh? Itu karena awalnya kita tuh enggak sih, itu sebenarnya cuman kayak apa ya, kita tuh milih hero-hero yang kita nggak bisa, kayak cuma nyoba-nyoba aja, have fun lah di final match. Soalnya ya udah nggak ada lawan lagi, jadi ya udah kita pick Dirot, pick Adita, hero-hero yang kita bukan power lah, jadi kayak bercanda-canda aja gitu. Kenapa kalian berani gitu milih-milih hero yang bukan dari hero power kalian, padahal kalian udah masuk semifinal gitu, kayak final? Karena nggak tahu, gabut aja. Ini gabut atau nggak respect nih? Sebenarnya respect secara gameplay, cuman draftnya kita coba-coba, kayak misalnya belajar hero lah. Tapi sebenarnya hero Dirot itu kita sudah coba kok di scrim lawan Semansa ada nggak ya? Pokoknya sudah pernah nyoba lah lawan main ranked. Itu sudah bukan first time yang belajar banget, cuman ya kita ngelihatnya ada potensi bisa Dirot, dan ya walaupun hero-nya nge-troll masih bisa di-pick lah. Jadi ya udahlah. Jadi kita pakai aja. Nggak 100% nggak respect. Oke. Untuk kalian sendiri nih, kalian ada nggak sih jiwa-jiwa kayak tengil-tengil gitu pas menang? Ada nggak ya? Kalau jiwa tengil sih ada lah. Apalagi kalau misalnya lawan yang menurut kami ngasih perlawanan itu kayak panas aja gitu kalau misalnya kita nggak taunting. Dengar-dengar nih tim kamu dapat SP1 ya, itu kenapa tuh, kok bisa tuh tiba-tiba dapat SP1 taunting? Itu taunting? Ya nggak tahu ya sebenarnya.
Itu kayaknya efek gara-gara teriak aja sih. Kayak apalagi kita tur mahasiswa, jadi ke bawah hype aja, jadi kayak taunting gitu. Jadi mungkin menurut dia over, jadi ya gitu kena SP1. Tapi emang di peraturannya emang tertulis kah nggak boleh teriak pas menang gitu? Boleh sih boleh, cuman mungkin mereka kiranya mereka mereka kategorikannya sudah over lah. Memang pure salah kami sih mungkin. Itu nyorakin gimana tuh? Coba boleh dipraktekkan gitu. Saya penasaran kenapa bisa di SP? Katanya Sebenarnya kan itu yang teriak banyak ya, jadi nggak terlalu tahu gitu pastinya. Kayak wow gitu. Iya, pokoknya itu sudah lumayan chaos lah. Jadi ya kayak ya mungkin antara mungkin di kalimat botnya aja sih. Wah, itu bot itu taunting itu. Pantasnya kalau SP1 dong. Nah, rapper ada nggak sih kamu kayak taunting atau nggak sorak-sorakin musuh pas kamu lagi misalnya menang nih, pas juara 3. Walau juara 3 tuh pasti ada tuh taunting sorakin. Ada sih pastinya. Iya. Di setiap match malah kita tuh taunting terus. Itu kena SP tuh. Kan ASP. Udah kena berapa itu? Satu doang, enggak itu di match pertama. Sebenarnya itu bukan nge-taunting musuh, tapi manggil teman lah. Ada satu jungler saya tuh nggak kena kompak gitu, mau kompakan kan baru dia komplain tuh, kenapa nggak dikompakin? Tapi ada pakai bahasa kasar gitu ada. Nah musuhnya ngira tuh kita tuh nge-tauntingin mereka, jadi kayak mereka tuh langsung bilang ke wasit, mama ini toxic tuh. Padahal itu justru enggak. Nah di next matchnya langsung dikasih peraturan baru tuh, langsung nggak boleh toxic, nggak boleh teriak gitu. Oh jadi silent aja mainnya. Gitu ya? Iya. Hening banget berarti itu ya? Iya, nge-comments biasa aja kayak orang ngomong biasa. Jadi dari sebelumnya tuh boleh toxic tuh, kenapa jadi berubah jadi nggak toxic? Berarti awalnya nggak boleh toxic gitu? Bukan nggak boleh toxic sih, cuman teriak boleh tapi nggak boleh sambil ngomong kasar. Kayak teriak ngomong mati ayam gitu. Noob gitu. Iya sih, itu kalau di beberapa kelompok ngomong gitu udah bukan DSP lagi, udah diskualifikasi sih. Oke. Menurut saya sih masih ingin tahu nih gimana game-nya kalian. Kayak ada nggak sih momen-momen kalian yang menurut kalian ini momen gue banget nih, kayak misalnya kayak si Aska nih kan tank nih, siapa tahu dia ada dapet kayak super control, flawless control atau gimana gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau saya gameplay di tim saya nih lebih mainnya ke disiplin dan ngepres gitu sih. Jadi jarang kayak tabrak sampai dapat momen-momen gitu. Lebih ke rusuh jungle pelan-pelan, cicil musuh, poking musuh yang mundur, kita ambil tekniknya habis itu mundur. Jadi kayak ngepres aja, nggak sampai yang nabrak gitu. Oke, untuk Repan sendiri, Repan kan hero-nya rata-rata dia kayak bisa nge-crash musuh 55, 44, 33, nggak cuma satu musuh doang nih. Kamu ada nggak momen-momen sakral yang mungkin kamu bangga-banggakan banget nih, sampai kamu bikin konten 1000 JJ mungkin satu video gitu? Nggak ada sih ya momen, karena saya mainnya rapi aja sih, jaga KDA gitu. Mungkin juga paling mentoknya 5 itu, karena emang mainnya rapi aja. Berarti kamu ini ya mid KDA banget nih. Iya, jaga jangan sampai mati lah. Makanya saya tiap ada beberapa match itu dapat MVP. Oke, yang ini cocok ya. Yang satu romnya jaga-jaga terus nih walaupun ke KDA. Ada MVP kamu ya? MVP udah tahu, udah lihat match. Tapi kamu udah bisa sertifikat itu MVP itu? Udah. AI itu. Nah itu satu tim nggak AI semua. Nah aslinya dapat cuma Lana nggak AI semua. Ya itu biar masuk SG. Oh biar SG doang ya. Oke, dan juga apa nih, kalian kan nih menang nih, apa tanggapan kayak guru, keluarga, atau teman kalian mungkin kayak misalnya tanggapan mereka keren banget gitu dari Aska mungkin gimana? Kalau saya sih sebenarnya nggak ngasih tahu siapa-siapa, ngasih tahu keluarga dan lain-lain, kayak udahlah biarin aja yang berlalu, sobat abu. Kalau dari temen?
Ada nggak dia Kalau dari nyorakin? teman, kalau dari teman pasti ya yang dari kelas-kelas aja lah yang saya kasih tahu sama ya udah. Itu berarti ada nggak kayak pesta gitu merayakan Askar menang juara 1? Kalau misalnya setiap menang dikasih pesta mungkin mereka bangkrut kali. Wes, pede banget nih ya. Mereka apa sih pede mampus, yang penting pede dan narsis. Asik. Juga apa ya? Ini ya saya penasaran nih. Kenapa kamu nggak ngomong ke orang tua kamu? Kan biasanya kalau misalnya ngomong ke orang tua kamu bakal ada support sendiri nih dari orang tua, mulai dari mungkin secara fisik kayak mungkin device mungkin tuh oke bisa upgrade iPhone 17 Pro Max 2 TB cash only gitu kan. Sebenarnya kadang kasih tahu, kadang nggak ngasih tahu, tapi ya udah kayak malas mager aja ngasih tahu. Ya udah biasa aja juga gitu kan. Kayak udah berlalu aja dah. Kayak nggak ada yang wow banget, jadi udah nggak mau kasih tahu. Oh jadi kalau misalnya menang gitu, guru wali kelas kamu nggak ngomong gitu kayak kalian ada nggak sih kayak guru khusus guru sama orang tua gitu? Apa itu? Guru khusus orang tua, kayak misalnya info-info nih diinfokan ke orang tua. Nggak Nggak tahu, ada ya? nggak tahu juga ya, nggak ada kayaknya. Soalnya biasanya kalau kayak gitu, kalau misalnya ada yang menang lomba bakal diinfoin, jadi orang tua pasti tahu gitu. Enggak ya? Kayaknya wali kelas saya juga jarang tahu sih. Malas aja ngomong gitu. Oke, untuk Repat sendiri nih gimana nih dari tanggapan keluarga, kerabat, atau mungkin teman-teman sekitar kamu nih tentang kamu juara 3? Ngasih tahunya ke orang tua bukan menangnya sih, cuma ngasih tahu, bilang aja aku besok lomba, udah gitu aja. Jadi poin lomba doang nih, nggak jadi. Responnya juga sembarang, mama saya sih mau bilang semangat apa kayak gitu. Jadi kayak Terserah cuma dia mau nyupport atau enggak. Oke. Lalu dari teman-teman kamu ini gimana nih? Pasti tahu semua sih. Iya. Karena saya upload di SG. Enggak di SG aja, di TikTok 1000 JJ gitu ya. Saat gerak dikit JJ. Saya aja sampai muak gitu ya, FYP saya isinya TikTok kamu semua nih. Tidak dong. Spill nggak ini TikToknya nih? Enggak dong, jangan dong. Ini Askar nih biasanya gitu nih, kalau misalnya habis lomba kenapa nggak JJ nih tumben-tumbenan? Jarang nggak sih memang? Sering kok. Tim Enggak. kamu dapat tuh sering. Kalau misalnya dari saya ya, mungkin pas awal-awal main kan kayak sudah kayak wow, pas awal-awal baru menang kan kayak mungkin wow banget, cuman sekarang kayak ngapain sih di JJ, ya udah biasa aja. Ya itu kan prestasi kamu gitu, jadi orang-orang tahu, nggak tahu kamu gitu-gitu dia ikutkan lomba, misalnya MPL, wes. Paling kalau portofolio gitu taruh di SG aja, udah cukup, nggak sampai gitu. Emang IG kamu nggak privat? Enggak. Oke, bagus. Oke. Boleh minum dulu deh kalian. Biar nggak butuh banget nih kita nih. Manis banget kan es tehnya? Manis. Nice banget. Iya dong, kayak hostnya. Kenapa harus beli gitu tuh? Enggak, manis kok. Oke, berarti ya kalau boleh tahu, Askar udah berapa kali lomba? Kan kamu ini berpengalaman banget nih dalam lomba-lomba gitu. Oh, nggak tahu, nggak gitu. Jujur sudah banyak banget, apalagi dari kelas 10 yang dari awal-awal kami kan tuh merintis pasti kalah terus kan. Jadi mungkin ini terbayarkan lah. Sekarang hampir setiap tur pasti juara 1. Tapi kelas 10-nya memang berat banget, apa namanya, dari tidak tur, mentok-mentok semifinal itu kalah di juara 4 nggak dapat apa-apa, itu sakit banget sih. Jadi mungkin terbayarkan semua lah. Jadi dari awal yang buat banget, jadi semua lomba ditaklukkan gitu ya. Kalau Revan sendiri? Sebenarnya udah banyak sih ikut, tapi tur online gitu. Ini jadi first tour di offline. Di online tuh kira-kira banyak yang menang atau banyak yang kalah? Banyak yang menang atau banyak yang kalah? Menangnya nggak pernah menang sih, jadi mentok semifinal juga. Saya mau itu timnya sama kayak pas kamu main sekarang atau ada tim sendiri nih? Ada tim dari SMP itu, udah dari kelas 7. Itu berarti masih ada chemistry yang sampai sekarang? Udah nggak ada. Itu kira-kira kenapa tuh gak ada chemistry gitu?
Nggak tahu juga ya, karena emang main ngasal-ngasalan aja gitu. Oh, Nggak ada niatan mau riset atau belajar. Main sesuai keyboard ya. Ya. Main yang penting main. Oke. Nah, kalau kalian ini kan menurut saya udah main jago nih, tahu-tahu ini, tahu itu. Orang yang biasanya main ML sering-sering juga mungkin nggak bakal bisa sampai kalian. Mungkin kalian udah dari kapan nih main ML gitu? Udah dari bayi mungkin, dari janin? Dengain. Kalau saya sih dulu nggak pensi gitu, jadi main pensi mungkin konsistennya pas dari kelas 8 ke atas lah. Itu Iya, kelas 8 ke atas. itu menang. Kalau misalnya ikut kayak scrim gitu. Dulu Belum ada? apalagi kayaknya SMP belum ada kayak aktif kompetitif gitu. Belum ada ya? Iya. Mungkin kompe banget di SMA. Oke, untuk dari Reva sendiri nih, dari main ML dari kapan? Misalnya mau mulai dari kapan atau kompe gitu? Dari SD. Buset, dari SD. Yang lain belajar IPA, kamu belajar ML gitu ya. Apa nih yang bikin kalian berdua kayak pengen banget main ML dari dulu? Kayak ada mungkin idolnya kalian mungkin? Karena awalnya coba-coba, akhirnya pokoknya ya awalnya coba-coba aja sih, baru seru dan ya diajak teman-teman scream dan lain-lain, akhirnya ya lumayan suka aja sih. Lumayan suka. Jadi nggak ada kayak pengaruh dari misalnya kamu suka orang itu, jadi kamu pengen main game itu juga, jadi sejago dia gitu. Nggak ada kayak misalnya Kyrie kan ganteng gitu, maksudnya jago, mungkin mungkin kamu pengen banget nih jadi dia karena Justru dia yang pengen jadi aku. Buset. Kalau Revan mungkin ada gitu alasan kenapa? Karena diajak teman aja sih. Diajak Sudah teman. dari SD kan, diajak main, cobain game ini lah. Dia Mobile Legends gitu ya, ada cobain. Oke. Berarti gitu aja ya. Berarti kan fokusnya sekarang ke ML doang, nggak ada game lain kayak PUBG mungkin. Gitu. Jadi sekarang malah hampir jarang banget login, nggak ada login gitu, paling mainnya malah game lain, PUBG. Siapa tahu kan stres gitu main rank, jadi mainnya Angelas. login aja jarang sih kalau saya. Udah jarang login nih. Keren juga ya jarang login tapi bisa jago gitu, masih ada skill-skillnya gitu. Oke, baiklah. Jadi ya gitu aja sih untuk pertanyaan seputar game dan lain-lainnya. Oke. Kalau menurut kalian momen apa sih kayak misalnya perlombaan yang paling kalian ingat dari dulu sampai sekarang? Gebiar TIK. Gebiar ya, kenapa tuh? Karena itu kan aku lawan yang juara satunya dan kami kalah yang lawan juara satunya, padahal skornya tuh sengit banget 2-1. Kayak kalau misalnya kita yang menang lawan itu nggak di match terakhir itu, pokoknya match penentuan menang, pokoknya kami juara 1 Gebiar TIK. Kalau dari Revan mungkin? Tur yang ini sih. Tur yang ini ya? Iya, mau ke sini, tapi ya biasa aja. Oke. Berarti memang masing-masing pasti ada momen-momennya kan, walau kalah mungkin tetap ada kayak momen-momen sama teman sendiri gitu kan. Oke. Saya jujur iri sih sama kalian bisa sejago itu. Saya main dari SD, dari brojol, gak bisa sejago kalian gitu. Mau main kayak apa, kadang juga dapetnya coklat, silver, ya gitu-gitu. Nah, Hah? Udah bapak. Oke, baik gitu aja mungkin dari seputar pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga kalian bisa melanjutkan gitu ya, kayak mungkin Revan melanjutkan karirnya mungkin jadi jago gitu atau enggak. Amin. Oscar mungkin ada cita-cita yang lain yang perlu piano gitu. Amin. Biasa piano. Kan usaha gitu. Oke, baik. Sekian dari saya. Makasih teman-teman semua yang sudah menonton ataupun mendengar dari podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Support terus kami dari berbagai apapun, mulai dari subscribe, like, dan apapun itu. Terima kasih. Bye-bye.